Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fajrin Channel. Pada malam hari ini kita akan belajar edukasi, di mana pada tema malam hari ini cocok untuk investor investor yang sistemnya bukan sistem lamsam. Jadi bukan membeli satu kali uang banyak langsung dibelikan satu emiten tertentu. Jadi pada malam hari ini semua kalangan, baik yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal dunia saham atau dunia investasi, boleh untuk sama-sama belajar dalam rangka edukasi. Saya concernnya di saham. Nah, jadi saya akan buat semacam perbandingan apabila kita menabung, apabila harapan kita jika kita dapat keuntungan 2% per bulan dari tabungan kita, tapi dengan saya ambil asumsi rata-rata pendapatan karyawan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menyisihkan dana untuk dollar cost averaging atau menabung saham di 2 juta, di angka 2 juta. Jadi saya ambil rata-rata, misalnya seorang karyawan dapat menyisihkan uangnya 2 juta untuk ditabung di saham. Nah, kemudian saya ambil asumsi itu 36 bulan atau 3 tahun, karena rata-rata kemampuan untuk menahan suatu saham itu maksimal 3 tahun. Saya sudah alami dari tahun 2017 ke tahun 2021, memang masa tunggu yang paling optimal, paling lama, yaitu kesabaran hanya di 3 tahun, 36 bulan. Ini satu sampel, jadi untuk masing-masing rekan-rekan boleh menambah atau mengurangi jumlah bulannya atau mungkin sama. Jadi kita sama-sama sharing pada malam ini dengan dollar cost averaging menabung 2 juta per bulan. Nah, jadi untuk menabung 2 juta per bulan tersebut, saya ambil asumsi kita mulai dari bulan Juli 2021. Bulan Juli 2021, Agustus, September, Oktober, November, Desember, seterusnya sampai bulan Juni 2000 sekian. Nah, totalnya itu kuantitasnya ada 36 bulan. Nah, kemudian kita pakai sistem 2 juta per bulan. Nah, ini 2 juta per bulan. Ini pertama ini dulu ya, jika kita nabung biasa, jika kita menaruh uang di bank, ini belum asumsi ada fee dari bank ya. Kita asumsi uangnya 2 juta kita tabung di rumah saja atau di brankas rumah. Jadi 2 juta per bulan, 4 juta, 6 juta, 8 juta. Dalam 36 bulan itu terkumpul uang sebesar 72 juta. Nah, kebanyakan orang itu untuk investasi, yang apalagi orang awam ingin namanya keuntungan pasti setiap bulan. Nah, jadi ini saya pakai asumsi jika naik 2%. Kemudian untuk saham itu bisa minus, bisa tidak ada kenaikan, bisa naikannya gila-gilaan, bisa naikannya standar-standar saja. Jadi saya pakai asumsi rata-rata. Nah, sebagai info, tahun 2020 ketika COVID itu harga BRIS atau BRI Syariah atau Bank Syariah Indonesia itu di harga 100-an. Kemudian di hari ini sudah 2006, 2000 sekian, hampir 3000, sehingga naiknya gila-gilaan juga. Jadi saya pakai asumsi harapan ekspektasi investor itu 2% per bulan ya. Ini sudah cukup tinggi ya. Jadi kita tidak menggunakan deposito yang sebenarnya produk sia-sia yang diproduk, dan hanya orang yang menggunakan deposito adalah orang-orang yang bodoh menurut saya ya. Kemudian selanjutnya asumsi naik 2% per bulan. Jadi ini 2 juta. 2 juta itu berarti dapat 740.000. Agustus 4 juta 40.000, jadi 4 juta 120.000, dan selanjutnya ya. Jadi selama 36 bulan, jika kita dapat rata-rata 2% per bulan, itu kita dapat keuntungan 106 juta atau sebesar 34 juta. Luar biasa sekali, 34 juta. Hanya menabung 2 juta per bulan dollar cost averaging.
Ini asumsi harapan jika kita menabungnya itu 2 juta per bulan selama 36 bulan dengan asumsi dapat 2% per bulan. Flat, tanpa ada perubahan naik atau turun. Nah, tapi dalam realitanya ketika seorang investor itu terjun di dunia saham, saya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang banyak dinamika, banyak anomali, banyak keanehan, dan sebenarnya jika kita bisa melihatnya memang lebih aman kita pakai dollar cost averaging dibanding lump sum. Nah, jadi kalau dollar cost averaging memang keuntungannya tidak akan sebesar lump sum, tapi risikonya tidak sebesar lump sum juga. Jadi lump sum bisa untung sekali, bisa rugi sekali. Sedangkan dollar cost averaging memang keuntungannya tidak se-ekstrim jika lump sum, tapi kita lebih aman dari risiko kerugian. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengasumsikan di beberapa saham. Beberapa subscriber saya sudah menjapri untuk mengambil contohnya. Nah, ini kita saya buat jurnal trading itu dari Januari 2018 sampai dengan 36 bulannya itu di 1 Desember 2020. 36 bulan. Nah, 36 bulannya itu di sini. 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Desember 2020. Nah, kita mulai saja. Jika kita menabung di Bank BBCA dengan 2 juta konsisten dollar cost averaging, maka 72 juta, sedangkan akumulasi sahamnya 2 juta sekian. Ya, di sini kita bulan pertama impas ya, bulan kedua untung 150.000, bulan ketiga minus 2.721, bulan keempat untung, bulan ketiga minus. Di sini kita untung lagi bulan selanjutnya 20 juta. Ini untung lagi. Ini asumsi kita tidak ambil keuntungan ya, kita konsisten aja nabung. Di bulan ke 36 itu kita dapat 85 juta atau cuan 13.799.000. Nah, dibanding kita hanya saldo uang di bawah kasur atau di bank atau di brankas hanya dapat 72 juta, ini dapat di bank BCA kita dapat 85.799.915 dalam 36 bulan. Nah, ini saya pakai asumsi dari tahun 2018, tapi beberapa saham yang anomali itu rata-rata saham baru seperti Bank Syariah Indonesia, terus dan saham-saham lain. Nah, kita coba lagi di saham lain ya, di Bank BCA. Kita coba lagi di saham misal Bank Mandiri. Nah, kalau di saham Bank Mandiri 36 bulan, kita langsung lihat ke bawah aja ya. Saya sudah menggunakan rumus Google Finance, jadi harga ini bukan harga manual, jadi ini sudah pakai rumus semuanya. Nah, jadi kalau untuk Bank Mandiri, kita lihat 36 bulan kita nabung dari tahun 2018 ke 2020, kita dapat 71 juta. Jadi lebih baik kita nabung uang di bawah kasur atau di bank atau di brankas, karena kita hanya dapat minus 207.000. Jadi tidak selamanya menabung di saham-saham blue chip itu bagus. Jadi saya membongkar fakta yang sesungguhnya di dunia saham. Jadi belilah saham LQ45 itu sebenarnya bullshit. Jadi sebenarnya kita beli saham di harga yang tepat gitu. Nah, tapi mungkin ini karena 3 tahun jadi kelihatannya minus ya. Nah, kemudian kita lanjut. Jika kita di bank dulu ya, di bank dan saham blue chip. Kemudian jika kita beli bank BCTM, ini salah satu saham yang paling stabil.
BJTM. Jika kita beli bank BJTM, kemudian juga satu lagi, untuk saham ini, beberapa saham yang saya contohkan ini merupakan saham yang membagikan dividen. Ini masih di luar dividen, 3 tahun ini, masih di luar dividen. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya kita tetap untuk. Jadi untuk BJTM jika kita menabung 3 tahun dari 2018, kita dapat 75 juta dibanding kita hanya simpan di bawah kasur, kita masih cuan 3 juta. Ini di luar dividen. BJTM merupakan saham yang memiliki dividen yield cukup tinggi di atas 5% ya. Jadi jika tambah dividen ini tentunya lebih besar. 75 juta. Ya, oke, kita coba lagi misal Bank BNI. BNI, 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 BBNI, BBNI. BBNI. Jika BBNI kita menabung ya di tahun 1 Desember 2020 kita justru minus 4 juta jika kita menabung di Bank BBNI ya. Jadi mungkin kerugian ini karena adanya COVID ya di tahun 2020, tahun 2020. Mungkin karena ada COVID. Nah, kemudian kita lihat jika saham farmasi lah. Saham Kalbe Farma, ini saham Kalbe Farma. Jika saham Kalbe Farma itu kita bisa cuan cuma 700.000 ya, jika kita menabung 2 juta per bulan. 700.000. Nah, tapi kita mungkin bisa lihat ya di bulan-bulan lain kita bisa dapat 5 juta, bisa dapat cukup tinggi. Jadi sebenarnya ini dinamika kita dalam berinvestasi. Nah, kemudian jika kita menabung, ini yang cukup fenomenal kemarin ya, Kimia Farma. Jika kita menabung Kimia Farma, wow, jika kita menabung Kimia Farma, kita bisa dapat 49 juta. Jadi, dana kita berkembang menjadi 121 juta ya. Sangat-sangat tinggi nih. Sangat-sangat tinggi. Kita banding untuk target di sini targetnya ketika 2% per bulan 106 juta. Jadi dia memenuhi target yang 2% itu. Tapi memang jika kita lihat karena ada sentimen COVID dia naik. Kita lihat di bulan-bulan sebelumnya itu justru minus. Jadi disinilah psikologi trading. Jadi ketika orang hanya cek harga sahamnya terus, dia bisa stres karena pas saat minus atau tidak bergerak dia pasti stres, tapi pada saat tinggi dia ingin menjual. Contoh di sini, mungkin jika dia tidak punya psikologis yang bagus di saat cuan 14 juta mungkin dia sudah jual. Ini malahan juga pernah minus 37 juta, bayangkan. Minus 37 juta. Dari 54 juta sisa 16 juta. Minus yang sangat-sangat lumayan ya. Kemudian dia cuan-cuan lagi, naik-naik lagi. Jadi seperti itu. Volatilitasnya cukup tinggi di Kimia Farma. Ini sama dengan saudaranya Indofarma ya. Jika kita menanam modal di Indofarma kita justru minus terus, tapi kita di akhir Desember itu justru cuan 52 juta. Bayangkan jika kita memutuskan cut loss di bulan Juli itu kita minus 28 juta. Karena memang harganya yang luar biasa ya. Dari 5.000 ada pernah turun ke 800, ini minus 31 juta. Nah, mungkin rata-rata seperti itu ya untuk yang saham-saham volatilitas seperti itu. Kemudian jika kita di saham-saham tambang, misal Indika Energy, saham batubara, 3.000. Di 36 bulan kita cuan 16 juta. Jadi daripada kita menyimpan 72 juta, kita masih dapat 88 juta atau dapat 16 juta. Tapi ingat, di bulan November sebelumnya justru minus 23 juta. Jadi dollar cost averaging ini, ini kita coba lihat dari bulan April 2019 kesabarannya itu diuji tuh. Inilah enaknya dollar cost averaging karena kita tiap bulan itu kan nambung 2 juta. Jadi ketika harganya turun kita mengurangi harga average kita. Ini jadi 10, 11, 15, 10 lagi, 14 naik lagi. Wow, ini cukup tinggi 22 juta ya. Turun. Nah, untuk saya sangat tidak merekomendasikan saham batubara karena adanya perubahan sentimen dari
negara-negara Eropa untuk menggunakan gas terbarukan atau ingat ramah energi. Ya, ini turun 26 juta, ini naik justru di Desember saja. Jadi cukup mengerikan ya. Jadi untuk saham batubara yang baik, yang besar itu, mungkin saya coba buka ITMG. Jika kita menanam saham ITMG, itu kita bisa cuan hanya 4 juta, 76 juta. Kemudian jika kita saham batubara lainnya itu PTBA, ini dividen yieldnya cukup tinggi ya. PTBA itu dia, wow, kita minus justru 8 juta. Harap-harap bisa dapat 72 juta, ternyata kita cuma dapat 63 juta. Tapi ini jika kita konsisten itu lebih bagus. Cuman saya tidak sarankan ya. Kemudian saham lain yaitu Antam, Aneka Tambang. Antam, jika kita, wow, luar biasa. Ini karena kemarin ada sentimen energi Elon Musk yang ingin menggunakan baterai lithium ya. Jadi dana berkembang luar biasa ya jika kita beli Antam. Kemudian jika kita beli emas yang murni MDKA, emas yang murni itu kita, wow, luar biasa, kita cuan luar biasa. Nah, ini betul-betul contoh perusahaan yang sangat-sangat bertumbuh ya. Ini contoh perusahaan yang sangat bertumbuh. Nah, ini contoh perusahaan yang sangat bertumbuh, di mana dia hanya minus 1 kali. Dia hanya minus 1 kali, bisanya cuan. Ini sangat-sangat perusahaan yang sangat baik ya, dia bertumbuh. Bahkan pada saat COVID dia naik terus. MDKA, luar biasa. Naik 100%. Naik 100%. Luar biasa ya. Jika kita menabung saham MDKA. Kemudian jika kita menabung saham ini yang viral ya, Bank Syariah Mandiri atau BRIS. Untuk database-nya dia baru listing di sini, jadi saya coba download ya. Dari sini. Saya coba dari sini. Ya, kita menabung saham dari bulan Juni, saham BRIS itu justru minus terus, tapi di bulan Agustus 2020 sudah panen cuan luar biasa. 136 juta, dari 172 juta kita dapat 208 juta. Luar biasa sekali. Kemudian jika kita menabung saham bank tabungan atau BBCA, bank yang luar biasa di Indonesia. Bank BCA ini orang bilang bank fundamental terbaik dengan market cap terbesar ya, sebelum dipecahkan oleh DCII. Jadi untuk saham BBCA, jika kita menabung saham BBCA itu kita ya ternyata 3 tahun menabung itu kita mendapat lumayan ya, 13 juta. Dari 70 juta berkembang jadi 85 juta atau selisih keuntungan 13 juta. Kemudian jika kita menabung saham Tekim, Ciwi Kimia, kertas. Saham Ciwi Kimia itu meledak itu tahun 2017 ya. Nah luar biasa. Jika kita menabung saham Tekim, keuntungan kita itu luar biasa ya naiknya. Ini menggoda sekali untuk dijual ya, 15 juta. Tapi di 1 Desember 2020 keuntungan kita itu hanya 30.000. Hanya naik 30.000. Dari yang sebelumnya sempat minus 19 juta, 17 juta. Nah, inilah kesabaran seorang investor ya. Kemudian jika kita menabung saham INKP, saudaranya dari Tekim, kita cuan, justru lebih besar, 8 juta. Ya, kita coba lagi jika kita nabung saham apa lagi? Nabung saham, kita coba nabung saham sektor rumah sakit mungkin ya.
Siloam. Ini yang memiliki dampak bagus. Iya, banyak minusnya, tapi kita bisa cuan 10 juta di tahun ketiga. Kemudian jika kita menabung beli saham apa lagi ya yang menarik? Jika kita beli saham, ya saya coba buka dulu untuk sektor-sektor. Kita buka per sektor. Ini kita untuk menganalisa saham apa yang sebenarnya terbaik. Jika kita dari saham properti, jika kita saham properti, misal won, oh minus, tapi kita dapat 2 juta ya won. Jika Telkomsel, kita beli Telkomsel, minus 5 juta justru ya. Jika kita beli saham Asri, Alam Sutra Indonesia, kita plus 5 juta ya. Jika kita beli saham Finans sudah infrastruktur, coba kita infrastruktur, kita beli Wika kan. Jika kita beli Wika, oh kita dapat cuan 14 juta ya. Jika kita beli PTPP, kita dapat 4 juta ya. Jika kita beli ini menarik nih, friend. Jika kita beli friend, oh justru minus ya 21 juta, tapi hari ini friend itu justru luar biasa kenaikannya. Jadi kalau kita sabar, itu kita bisa sukses ya. Jadi karena sudah cukup lama, kurang lebih semuanya seperti itu. Saya ingin menutup ya dengan kesimpulan seperti ini. Ketika kita membeli saham dollar cost averaging DCA setiap bulan, kita jangan mematoknya itu di setiap tanggal 1. Kesimpulannya ya. Jadi kita untuk mendapatkan harga terbaik. Jadi misal di tanggal 1 sampai tanggal 30 lah. Kita cari harga yang kita nilai penurunannya paling rendah atau dia mulai rebound, di situ kita masuk di 2 juta per bulan. Jadi yang kita patok setiap gajian langsung beli harga sahamnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan harga saham dengan terendah sehingga harga rata-rata kita bisa lebih turun lagi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi memang faktanya di lapangan 3 tahun terakhir ada yang menjadi sultan di saham, ada yang jatuh miskin di saham, dan ada yang tidak jadi apa-apa di saham. Jadi seperti itu. Jadi terus follow YouTube saya akan terus sharing-sharing mengenai aktivitas saham saya, dan rencana ini saya akan mulai di bulan Juli ya, di bulan Juli sampai dengan insya Allah 2024. Saya akan konsisten 2 juta per bulan di harga-harga saham yang penurunannya di bulan itu dinilai paling rendah. Seperti itu. Ya, demikian YouTube saya. Ini salah satu YouTube dengan rekor durasi terpanjang, tapi dijamin memiliki banyak manfaat bagi seluruh penonton saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.